akan kembali dilanjutkan dengan kepala aula jiwa yang kekuatannya saat ini telah melonjak, sehingga ekspresi kelompok Xiao Yan pun menjadi jelek setelah merasakan aura dari kepala aula jiwa, dan kepala aula jiwa ini benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya, sehingga Gunan Hai pun berbicara dengan suara yang dalam. Kepala aula benar-benar berani campur tangan, bahkan setelah dia mencapai bintang kelima dari kelas Doseng, dan sepertinya kepala aula telah memperlakukan perjanjian antara klan kuno sebagai ketiadaan. Lalu kepala aula jiwa pun tertawa dan berkata, untungnya dirinya baru saja mengambil setengah langkah ke bintang 5 kelas Doseng, karena sejujurnya saat ini dirinya bukanlah seorang Doseng bintang 5, oleh karena itu perjanjian pun secara alami belum dilanggar. Setelah mengucapkan perkataan tersebut dirinya pun melangkah melalui ruang kosong dan segera memerintahkan Xiao Yan untuk menyerahkan esensi api iblis. Menanggapi hal itu mata Zian si bocil Luknut sedikit dingin, lalu dirinya pun segera mengambil langkah maju dan cahaya keemasan segera melonjak. Kemudian cahaya keemasan segera berubah menjadi naga emas besar yang dengan liar menembak ke arah kepala Hall of Soul. Namun dengan kekuatannya saat ini kepala Hall of Soul pun dapat dengan mudah menghancurkan naga emas yang dilesatkan oleh Zian. Sementara itu Zian pun dengan lembut mengerang dan terhuyung mundur. Hal ini karena dirinya memiliki hubungan dengan naga emas yang meledak. Sedangkan Gunan Hai pun segera berkata, sepertinya baik Zian maupun dirinya juga telah kelelahan. Bahkan jika Zian dan dirinya bekerja sama mereka akan tetap tidak akan cocok untuknya. Sementara itu di sisi lain kepala aula jiwa pun segera meletakkan kedua tangannya di belakang, lalu dirinya berkata, meskipun naga void kuno sangat kuat, namun mencoba untuk menantang seorang dengan level tinggi itu benar-benar sulit, oleh karena itu yang terbaik saat ini adalah serahkan esensi api iblis itu saja. Setelah itu kepala aula ini akan mengizinkan mereka semua pergi dengan damai karena kerjasama mereka sebelumnya. Menanggapi hal tersebut mata Xiao Yan pun berkedip, sebelum akhirnya Vena muncul di lengannya saat dirinya mengencangkan cengkraman tangannya pada pilar cahaya hitam, karena kepala Hall of Soul ini benar-benar terlalu kuat, maka bahkan menggunakan teratai api pemusnahan tidak mampu melukainya secara serius, akan tetapi di sisi lain tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk meninggalkan esensi api iblis ini. Sedangkan kepala aula jiwa pun hanya tertawa melihat Xiao Yan yang terdiam, lalu dirinya tiba-tiba melangkah melalui udara kosong sebelum akhirnya tubuhnya melesat dengan cara seperti kilat. Setelah itu dirinya pun segera muncul di depan Xiao Yan saat telapak tangannya segera meraih bagian atas kepala Xiao Yan. Tentu saja kepala Hall of Soul pada saat ini benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya dengan serangan ini, sehingga ruang pun berfluktuasi sebelum akhirnya tangan kepala aula berjarak 1 meter dari bagian atas kepala Xiao Yan. Namun bersamaan dengan itu sebuah tangan kurus tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Yan tepat saat kepala aula jiwa hendak meraih Xiao Yan, dan sebuah suara pun terdengar yang berkata, bagaimana mungkin keturunannya bisa terbunuh hanya karena kepala aula jiwa berkata begitu, lalu sebuah jari segera dijentikkan dan tangan kepala aula jiwa dikirim mundur. Tentu saja pada saat ini ekspresi kepala aula jiwa pun seketika berubah menjadi suram, kemudian matanya segera melirik tempat dari belakang Xiao Yan, dan ada seorang dengan pakaian biasa diam-diam berdiri di tempat tersebut, bahkan orang ini benar-benar tampak sangat biasa. Akan tetapi auranya aneh dan tidak terduga, sehingga membuat kepala Hall Soul pun mengungkapkan mata gelap dan serius ketika dirinya berteriak bertanya, siapakah orang tersebut? Meskipun dirinya memiliki posisi tinggi di dalam klan Hun, namun era ketika Xiao Xuan masih hidup benar-benar terlalu lama, oleh karena itu tidak mungkin baginya untuk mengenali orang di hadapannya sebagai kapak darah Xiao Chen. Sementara itu Xiao Yan pun dengan cepat pulih setelah menoleh dan bergumam, itu adalah leluhur Xiao Chen. Xiao Yan pun diam-diam menghela nafas lega setelah Xiao Chen akhirnya turun tangan, karena nenek moyang klan Xiao ini belum pernah bertarung sejak dirinya lolos dari ilusi, bahkan dirinya hanya bersembunyi di belakang terlepas dari pertempuran sengit yang dilakukan oleh Xiao Yan. Dan dirinya hanya akan turun tangan ketika Xiao Yan benar-benar menghadapi momen kritis hidup dan mati. Sementara itu Xiao Chen pun melambaikan tangannya,
lalu karakternya memang pendiam dan eksentrik, sehingga dirinya benar-benar tidak mau banyak bicara pada saat ini. Lalu yang dirinya lakukan hanyalah mengangkatkan kakinya dan perlahan berjalan di depan Xiao Yan, kemudian matanya menatap kepala aula jiwa di sisi lain sebelum akhirnya dirinya bertanya, apakah ini adalah anggota dari klan Hun? Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya Xiao Chen lanjut berkata, jika begitu permasalahannya maka dirinya akan membunuhnya. Xiao Yan pun merasa terpesona di dalam hatinya setelah mendengar suara rendah dan dalam dari Xiao Chen. Sementara itu kepala aula jiwa menyipitkan matanya saat dirinya menatap Xiao Chen, lalu dirinya pun segera bertanya, apakah sosok tersebut merupakan anggota klan Xiao? Dan sesaat kemudian dirinya tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Xiao Yan sebelumnya, sehingga matanya tiba-tiba menyusut sementara nadanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dirinya bertanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena klan Xiao telah hancur dan bagaimana mungkin itu masih memiliki elit Doseng, dan mengapa klan Hun tidak memiliki informasi mengenai orang tersebut? Sementara itu ekspresi Xiao Chen tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun terpengaruh saat melihat keterkejutan dari kepala aula jiwa, lalu kakinya hanya melangkah di udara saat dirinya mulai maju ke depan, dan dengan setiap langkah yang diambil auranya melambung seperti gelombang yang berputar. Bahkan auranya naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi saat dirinya menjadi lebih kuat. Tentu saja Xiao Yan dan yang lainnya mengungkapkan keterkejutan saat mereka menatap punggung Xiao Chen, karena aura Xiao Chen telah menembus bintang keempat dari kelas Doseng dalam beberapa waktu dan telah mencapai bintang kelima menengah dari kelas Doseng. Bahkan kekuatan ini adalah tingkat yang lebih kuat dari kepala aula jiwa. Lalu perubahan pun akhirnya muncul pada ekspresi kepala aula jiwa setelah merasakan aura menakutkan dari Xiao Chen, sehingga dirinya pun segera bertanya, siapakah sosok tersebut sebenarnya? Merasa tidak ada tanggapan dirinya pun segera berteriak keras saat Hun Feng dan wakil kepala aula jiwa bergegas dari belakangnya, lalu mata mereka mengungkapkan ekspresi yang berubah saat mereka menatap ke arah Xiao Chen. Tentu saja mereka jelas mulai panik karena perubahan yang tidak terduga yang tiba-tiba ini. Sementara itu Xiao Chen hanya mengerutkan kening ketika dirinya mendengar kepala aula jiwa yang berteriak. Setelah itu dirinya pun segera mengepalkan tangannya di ruang kosong di depannya, dan benda besar berwarna darah terbentuk di tangannya. Lalu dalam sekejap mata benda ini berubah menjadi kapak raksasa berwarna darah. Setelah itu dirinya segera memutar tangannya dan kapak berwarna darah itu segera merobek udara dalam sekejap, bahkan serangan itu disertai dengan gelombang ledakan sonik saat dengan marah meretas kelompok kepala aula jiwa di bawah dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat ini ekspresi kepala aula jiwa pun berubah ketika dirinya melihat Xiao Chen menyerang dan memerintahkan semuanya untuk segera mundur, kemudian dirinya pun segera melambaikan lengan bajunya dan memaksa kembali Hun Feng dan wakil kepala aula, lalu setelah itu mulutnya membengkak dan bola cahaya hitam setinggi 5 meter dengan cepat keluar dari mulutnya, sehingga gelombang teriakan menyedihkan dipancarkan dari bola cahaya ini seolah-olah ada jiwa yang tidak terhitung jumlahnya yang melahap satu sama lain. Sementara itu kapak besar berwarna darah pun muncul di atas bola cahaya hitam, lalu sebuah suara samar segera terdengar bersamaan dengan garis berdarah yang memotong bola cahaya hitam gelap, dan setelah itu ledakan pun segera terdengar dan perlahan pecah menjadi dua. Bersamaan dengan hantaman tersebut kepala aula jiwa pun segera meludahkan seteguk darah, bahkan ekspresinya menjadi sedikit lemah saat dirinya buru-buru mundur dengan wajah yang pucat. Tentu serangan Xiao Chen ini sangat tajam dan sepertinya dunia akan terbelah di bawah kapak berwarna darah ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Chen pun tidak menahan diri dan mengambil 2 langkah ke depan. Lalu tanpa sepatah kata pun kapak besar berwarna darah di tangannya ditebaskan ke depan 3 kali ketika dirinya mengeluarkan teknik 3 kapak pemecah langit, sehingga 3 serangan kapak pun bergabung bersama, dan orang bisa melihat kilatan cahaya merah melintas langit dengan mata telanjang mereka. Lalu serangan tersebut pun dengan cepat tiba di depan kelompok klan Hun dengan kecepatan yang sangat menakutkan.
bahkan 3 garis darah tampak lemah akan tetapi kepala Hall of Soul bisa merasakan bahaya ekstrim dari mereka, sehingga tubuh kepala Aula Jiwa pun gemetar karena bahaya ini, bahkan jiwanya segera muncul di antara alisnya dan lengan jiwa anehnya seketika meledak ketika dirinya mengeluarkan teknik penghalang spiritual. Sehingga pada saat ini awan hitam pun tiba-tiba melonjak dari segala arah dan menutupi matahari saat kedua lengan spiritual meledak, lalu langit yang hampir tidak berujung ini sepertinya telah dipenuhi oleh kabut hitam dalam sekejap mata, dan gelombang spiritual tajam yang tidak terhitung jumlahnya menyebar dari kabut hitam. Pada akhirnya 3 garis berdarah pun segera merobek banyak lapisan awan hitam, dan saat garis berdarah pertama menembus awan menyebabkan banyak riak mulai terbentuk dengan cepat di atasnya, bahkan dalam sekejap garis berdarah pertama tersebar dengan paksa. Setelah benturan pertama tersebut lapisan awan hitam pun tiba-tiba pecah sebelum garis berdarah keluar dengan kecepatan seperti kilat, dan akhirnya garis berdarah pun melesat ke bagian tertentu dari awan hitam dengan kecepatan yang mengejutkan. Lalu suara seteguk darah segar yang dimuntahkan dipancarkan saat garis berdarah itu melesat ke wilayah tertentu, dan dengan segera setelah itu awan hitam yang menyelimuti langit berhenti, dan dengan cepat menarik diri dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat ini semua orang pun bisa melihat langit ketika awan hitam menghilang, lalu mereka pun dengan cepat melihat ke atas dan melihat tubuh kepala Aula Jiwa yang berlumuran darah. Kemudian sebuah luka mengerikan telah muncul dari bahu ke perutnya, dan orang bahkan bisa melihat organ dalam yang bergerak di dalam tubuhnya. Jelas saja serangan sebelumnya telah melukai kepala Hall of Soul dengan sangat serius. Kemudian kepala Aula Jiwa pun mengungkapkan mata yang ganas dan padat saat menatap ke arah Xiao Chen. Lalu dirinya pun buru-buru mengeluarkan beberapa tamagotchi dari cincin penyimpanannya sebelum akhirnya mengoleskan cairan obat di dalam lukanya. Lalu setelah itu kedua tangannya dengan cepat membentuk segel dan tirai cahaya hitam tiba-tiba meluncur. Setelah itu memenjarakan Xiao Chen dan dirinya. Lalu kepala Aula Jiwa pun tiba-tiba berteriak setelah menciptakan penjara cahaya hitam ini. Dirinya berteriak kepada sosok yang dirinya panggil Old Mu, bahwa sudah waktunya untuk campur tangan setelah menonton pertunjukan untuk waktu yang lama. Tentu saja Xiao Yan dan yang lainnya pun mengungkapkan ekspresi yang tiba-tiba terkejut setelah mendengar kata-kata dari kepala Aula Jiwa, sehingga mereka pun bertanya-tanya, apakah klan Hun ini telah menyembunyikan seseorang ahli di tempat ini? Kemudian sebuah desahan tua yang rendah pun akhirnya terdengar sementara kelompok Xiao Yan menyapu mata mereka. Lalu suara tersebut segera berkata, Hun Miseng benar-benar mengecewakannya. Tentu saja kelompok Xiao Yan pun tiba-tiba menoleh dan matanya tertuju pada sekelompok orang yang tidak jauh darinya. Saat ini ada seorang lelaki tua berpakaian abu-abu yang kekuatannya hanya mencapai kelas Ban Seng tingkat tinggi segera menggelengkan kepalanya. Lalu dirinya perlahan melangkah maju dengan wajah yang dipenuhi kekecewaan. Dan beberapa perubahan segera terjadi di wajahnya saat sepasang alis hitam panjang diturunkan sehingga memberinya penampilan yang sangat misterius. Lalu Xiao Yan secara kasar telah melirik lelaki tua ini di tengah pertempuran yang kacau sebelumnya, akan tetapi lelaki tua ini telah dikejar oleh budak api sampai dirinya terpaksa melarikan diri ke segala arah. Oleh karena itu Xiao Yan tidak terlalu memperhatikannya. Namun dirinya tidak pernah menyangka bahwa orang tua ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Sementara itu Gunan Hai dan sesepuh dari klan kuno lainnya juga mengungkapkan ekspresi yang sangat jelek saat ini. Tentu dirinya segera menyadari bahwa itu adalah Hun Mou dari klan Hun. Gunan Hai pun segera bertanya, apakah klan Hun benar-benar berencana untuk melanggar perjanjian? Kemudian pria tua yang bernama Hun Mou pun segera berkata, kesepakatan itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan esensi api iblis. Setelah itu mata Hun Mou pun menyapu kelompok Xiao Yan akan tetapi dirinya tidak menyerang. Justru sebaliknya dirinya dengan lembut menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke ruang kosong yang jauh. Lalu dirinya segera bertanya, mengapa iblis tua dari menara pil kecil masih menyembunyikan dirinya saat ini setelah orang tua ini menunjukkan diri? Tentu saja hati semua orang pun bergetar setelah mendengar kata-kata dari Hun Mou.
lalu banyak mata terkejut melihat ke ruang yang baru saja dilihat oleh Hun Mou, sehingga mereka pun bertanya-tanya, apakah sebenarnya ada seorang ahli lagi yang tidak mereka sadari yang bersembunyi di sana. Sementara itu mata Xiao Yan juga melihat ke arah tersebut setelah mendengar iblis tua dari menara pil kecil, dan hati Xiao Yan tanpa sadar bersukacita setelah sampai pada kesimpulan ini. Sementara itu ruang yang dilirik oleh banyak orang pun hening sejenak sebelum akhirnya mulai berfluktuasi, kemudian sebuah suara yang sangat tua dan berpengalaman tiba-tiba dipancarkan, lalu suara tersebut berkata, dirinya tahu klan Hun tidak akan bermain sesuai dengan aturan yang ada. Setelah itu riak di ruang pun segera menjadi lebih intens saat suara ini muncul. Dan dengan segera setelah itu seekor banteng melangkah ke udara kosong dan muncul di ruang ini sambil mengeluarkan suara yang rendah. Mata Xiao Yan pun mendarat di banteng bersama dengan orang yang berada di atas banteng, sehingga mereka terkejut setelah melihat penampilan orang ini dengan baik, karena orang tua ini tidak seperti yang mereka lihat, dan sosok orang yang berada di atas banteng benar-benar memiliki sosok yang sangat kecil. Bahkan dirinya mengenakan pakaian yang biasa dengan mata jernih dan wajahnya tampak lembut, dan dari penampilannya dirinya tampak seperti anak laki-laki di masa remaja. Kemudian Xiao Yan pun bergumam, ketua pertama dari Pil Tower menyebutkan bahwa leluhur suka bersenang-senang mengalami kehidupan, dan dirinya akan terus meminjam tubuh untuk dilahirkan kembali, dan dari kelihatannya ini memang benar sosok tersebut. Sementara itu Hun Mou pun menatap pemuda yang memelihara sapi dan berkata kepadanya, iblis tua ini memang masih suka bertingkah misterius seperti di masa lalu. Di sisi lain pemuda yang memelihara sapi itu pun meregangkan pinggangnya yang malas dan tersenyum saat dirinya mulai berbicara. Dirinya pun berkata, dirinya tidak perlu menunjukkan dirinya jika klan Hun bermain sesuai aturan, karena aturan ini telah disepakati pada saat itu. Namun klan Hun sebenarnya telah mengirim Hun Mou dan dirinya ingin tahu apa niat dari klan Hun itu. Kemudian Hun Mou pun tertawa aneh dan berkata, klan Hun harus mendapatkan esensi api iblis ini, dan yang terbaik saat ini adalah setan tua dari menara pil tidak menjadi orang yang sibuk dan ikut campur tangan. Selain itu kepala klan Hun sangat tertarik kepada dirinya. Apalagi setelah bertahun-tahun sepertinya setan tua dari menara pil ini telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari Suan Pil, dan jika setan tua ini maju lebih jauh, maka itu akan menjadi pil emas tingkat 9 yang legendaris. Lalu jika itu terjadi bahkan kepala klan Hun tidak akan bisa menahan diri untuk menyerangnya. Pada saat ini pengembala sapi itu hanya tersenyum samar setelah mendengar kata-kata ini. Setelah itu Hun Miseng yang merupakan kepala aula jiwa pun mulai berbicara. Dirinya berkata, setelah kepala klan Hun keluar dari pelatihannya, maka dirinya secara alami akan memaksa iblis tua untuk memahami nasib karena menentang klan Hun. Bersamaan dengan perkataan tersebut sebuah tirai cahaya hitam di kejauhan tiba-tiba meledak, dan dua sosok segera terbang mundur dan salah satu dari mereka memuntahkan beberapa seteguk darah. Lalu barulah kemudian mereka pun menstabilkan tubuhnya sambil mengenakan ekspresi yang pucat, dan dari penampilannya sangat jelas itu adalah kepala dari aula jiwa yang telah melepaskan tirai cahaya sebelumnya dalam upaya untuk menjebak Xiao Chen. Hun Mou pun mengerutkan keningnya dan berteriak, Hun Miseng benar-benar telah mempermalukan nama kepala aula jiwa. Lalu kepala aula jiwa pun menyekat jejak darah di sudut mulutnya dan melirik hantu tua Hun Mou untuk melihat siapa yang dirinya lawan. Hun Mou pun segera mengangkat kepalanya dan segera menyadari bahwa sosok itu adalah Xiao Chen. Kemudian dirinya pun segera berkata, tidak disangka bahwa Xiao Chen benar-benar bisa bertahan sampai saat ini, dan hal itu bisa dianggap sebagai berkah. Akan tetapi jika dirinya berada di klan Xiao, maka nasibnya akan mirip dengan Xiao Xuan pada saat itu. Sementara itu di sisi lain Xiao Chen pun melirik ke arah Hun Mou dan mengerutkan keningnya. Saat ini dirinya merasakan aura yang jauh lebih kuat daripada kepala aula jiwa dari pihak lain, dan aura ini sedemikian rupa sehingga tidak mudah baginya untuk mengalahkan pihak lain. Di sisi lain pemuda penggembala sapi itu pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya pun segera berkata, klan Xiao memang serangga yang tidak akan tinggal diam.
meskipun tidak peduli bagaimanapun dirinya dipukuli, dan Xiao Chen pantas diberi selamat karena mampu bertahan hidup sampai sekarang. Kemudian mata Xiao Chen pun melirik kawanan sapi muda yang berada di atas, lalu dirinya segera terkejut setelah menyadari bahwa sosok itu adalah orang dari Pil Tower pada saat itu. Meskipun penampilan tertua dari menara pil kecil Pil Tower ini telah berubah secara drastis, namun Xiao Chen masih sangat akrab dengan aura unik miliknya. Terlebih lagi sepertinya hanya ada satu orang di seluruh dunia yang memiliki aura seperti itu. Kemudian pengembala sapi muda pun tersenyum setelah mendengar perkataan dari Xiao Chen, dan senyumnya tampak sangat sentimental di wajah muda itu. Akan tetapi semua orang mengerti bahwa perasaan kuno setelah melihat semuanya tersembunyi di dalam senyum tersebut. Di sisi lain tetua pertama dari menara pil kecil akhirnya pulih dari keterkejutannya saat ini. Kemudian dirinya segera berlutut dan menyapa leluhur dari menara pil kecil. Lalu kegembiraan benar-benar melintas di hatinya, bahkan air mata mulai mengalir di wajah tuanya. Sedangkan gembala muda itu pun tersenyum dan bertanya, bukankah ini adalah Mou kecil yang pada saat itu, namun tidak disangka dirinya juga mampu menjadi seorang elit doseng. Lalu dirinya pun dengan lembut melambaikan tangan kecilnya dan tetua pertama segera diangkat berdiri. Kemudian dirinya lanjut berkata, sekarang bukanlah waktunya untuk mengejar masa lalu, dan dirinya segera memerintahkan Xiao Yan untuk menyerahkan esensi api iblis kepadanya. Xiao Yan pun sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata gembala sapi muda ini, lalu dirinya mengangkat kepalanya dan melihat senyum hangat di wajah pria kecil tersebut. Meskipun ini tampak sangat aneh, namun seseorang bisa mempercayainya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya mengatupkan giginya dan dengan lambaian lengan bajunya, kemudian Xiao Yan pun melemparkan pilar cahaya hitam ke arah gembala sapi muda itu. Di sisi lain mata Hun Mou menjadi sedikit dingin saat Xiao Yan melemparkan pilar cahaya hitam, dan sebuah dengusan dingin terdengar di samping telinga semua orang seperti guntur yang terendam. Dengusan itu mengandung serangan spiritual yang sangat kuat, bahkan menyebabkan kepala banyak orang memancarkan perasaan pusing, dan gendang telinga Xiao Yan pun memancarkan gelombang koplo dan rasa sakit yang menusuk pada saat ini. Bahkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan, karena kekuatan orang tua ini benar-benar terlalu menakutkan. Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan ini bertingkat di doseng bintang 5 tingkat lanjut, dan jika Xiao Yan bertarung dengannya maka kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan bisa menerima satu serangan pun. Sementara itu tubuh Hun Mou pun menghilang setelah dengusan dingin keluar dari mulutnya, dan pada detik berikutnya dirinya muncul di dekat pilar cahaya dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun bersamaan dengan itu Hun Mou pun tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekitarnya secara aneh telah mengalami perubahan, dan saat tangannya hendak mendarat di pilar cahaya, justru ruang bergetar dan tubuhnya muncul di tempat gembala sapi muda itu berada. Sementara itu pemuda gembala pun anehnya muncul di tempat di mana Pak Tua Hun Mou sebelumnya, bahkan seolah-olah mereka berdua telah mengubah posisi dalam sekejap, dan pertukaran yang tidak terduga seperti itu telah menyebabkan semua orang merasa terperangah, karena mereka bahkan tidak bisa mendeteksi alasan peralihan tersebut. Kemudian Hun Mou pun berdiri di udara dengan bingung sebelum akhirnya tiba-tiba pulih dan tanpa sadar berteriak kaget. Dirinya segera menyadari bahwa ini adalah pergeseran spasial. Hun Mou pun menyadari bahwa gembala sapi ini memiliki kekuatan di bintang 6 doseng, dan tidak terduga bahwa dirinya benar-benar telah menembus bintang ke-6 dari kelas doseng. Sedangkan kepala aula jiwa, wakil kepala dan Hun Feng pun mengungkapkan ekspresi yang agak jelek ketika mereka melihat pertukaran ini. Bahkan mereka benar-benar terdiam, karena doseng bintang 6 sangat langka bahkan di dalam klan Hun mereka. Namun tidak disangka leluhur dari menara pil kecil ini telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Sementara itu pengembala sapi muda itu pun mengabaikan seruan tidak percaya dari Hun Mou. Lalu dirinya segera meraih cahaya hitam dengan tangan kecilnya. Setelah itu dirinya pun perlahan mengamati esensi api iblis di dalamnya di depan mata cemas Xiao Yan. Sementara itu Hun Mou pun berteriak dengan suara yang keras sambil mengenakan ekspresi gelap dan dingin. Lalu dirinya bertanya,
Apakah iblis tua ini benar-benar berencana untuk menjadi musuh dengan klan Hun? Pengembala sapi muda itu pun meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Dirinya pun secara acak melemparkan pilar cahaya ke langit. Menyadari hal tersebut, Hun Mo pun segera mengungkapkan wajah gembira. Namun baru saja dirinya akan merebutnya, justru secara tiba-tiba dirinya dihentikan oleh si gembala sapi. Kemudian si gembala sapi pun segera berkata, Purifying Demonic Lotus Flame memang layak berada di peringkat ketiga peringkat api surgawi, dan Purifying Demonic Lotus Flame sengaja membiarkan dirinya disegel untuk melihat mereka bertarung di antara yang lain. Jadi yang perlu dilakukan oleh Purifying Demonic Lotus Flame adalah mendapatkan keuntungan dari pertempuran yang ada. Purifying Demonic Lotus Flame benar-benar menyembunyikan diri terlalu dalam. Akan tetapi Purifying Demonic Lotus Flame tidak dapat bersembunyi dari dirinya. Lalu pengembala sapi itu pun perlahan mengangkat kepalanya dan memerintahkan Purifying Demonic Lotus Flame untuk keluar. Lalu dirinya menatap pilar cahaya hitam yang berputar di langit dan matanya yang jernih menatap esensi api iblis di dalam saat dirinya tertawa dengan acuh tak acuh. Ekspresi semua orang pun seketika berubah drastis. Kemudian banyak pasang mata mendarat di pilar cahaya hitam yang berputar di langit sambil merasakan pikiran mereka yang mati rasa. Huo Yao dan beberapa ahli yang telah bekerja sama sebelumnya pun bergumam dengan wajah yang tercengang. Bagaimana ini mungkin terjadi? Karena jika ini permasalahannya, maka Purifying Demonic Lotus Flame ini memang terlalu menakutkan. Sementara itu Xiao Yan kesal diprank oleh Purifying Demonic Lotus Flame sebelum akhirnya bertukar pandangan dengan Sun Er. Setelah itu Xiao Yan pun perlahan mengangguk, karena mengingat kekuatan menakutkan dari leluhur menara pil kecil akan sangat sulit baginya untuk membuat kesalahan. Sementara itu kepala aula jiwa pun mengungkapkan ekspresi yang agak jelek saat dirinya berbicara dengan suara yang dalam. Dirinya berkata, omong kosong apa yang diucapkan oleh gembala tersebut, karena terlepas dari seberapa kuat Purifying Demonic Lotus Flame itu pasti akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari formasi iblis penyegel Tianhuo miliknya. Sementara itu leluhur Pil Tower pun tidak menanggapi perkataan dari kepala aula jiwa, justru dirinya pun segera berkata, karena Purifying Demonic Lotus Flame tidak mau mengungkapkan dirinya, maka dirinya hanya bisa memaksanya untuk melakukannya. Lalu leluhur Pil Tower pun segera menjentikkan jarinya setelah kata-katanya terdengar, dan garis hitam tiba-tiba muncul dari ujung jarinya. Meskipun garis hitam mungkin tampak lemah akan tetapi ruang itu sendiri diam-diam membentuk ruang hampa dimanapun dirinya melintas, dan garis hitam pun bergegas menuju pilar cahaya hitam dengan kecepatan yang seperti kilat. Lalu kecepatan garis hitam itu begitu cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata, dan dalam sekejap garis hitam pun telah mendekati pilar cahaya. Lalu esensi api iblis yang disegel mulai bergetar hebat sebelum garis hitam menghantamnya, sehingga gelombang api yang mengguncang bumi pun melonjak ke segala arah saat pilar cahaya hitam meledak di depan mata semua orang yang terpanah. Setelah itu api putih krem menyapu langit saat sosok terbentuk di lautan api ini. Dan itu adalah Purifying Demonic Lotus Flame yang berjubah putih. Lalu api surgawi ini memelototi leluhur Pil Tower dengan ekspresi gelap dan dingin saat dirinya mulai berteriak dengan marah. Dirinya berkata, iblis tua ini benar-benar telah merusak rencananya lagi. Apakah iblis tua ini benar-benar mencoba mencari kematian? Sementara itu hati Xiao Yan dan yang lainnya pun berdebar kencang saat melihat sosok tersebut. Bahkan ekspresi dari kepala aula jiwa saat ini benar-benar menjadi jauh lebih buruk. Sementara itu leluhur Pil Tower pun mengangkat wajahnya yang agak lembut dan melihat Purifying Demonic Lotus Flame yang berdiri di udara. Lalu dirinya pun segera berkata kepada Purifying Demonic Lotus Flame, karakternya memang benar-benar sangat brutal, dan jika dirinya diizinkan memasuki dataran tengah, maka dirinya pasti akan meninggalkan kehancuran di belakangnya. Dan karena hal inilah maka Purifying Demonic Lotus Saint memilih untuk menyegel dirinya ketika dirinya telah mencapai akhir hidupnya pada saat itu. Oleh karena itu Purifying Demonic Lotus Flame tidak dapat meninggalkan tempat ini. Purifying Demonic Lotus Flame pun segera berbicara dengan suara yang marah. Dirinya berkata, dirinya telah menemani Saint Purifying Demon Lotus selama 1000 tahun.
namun pada akhirnya dirinya benar-benar telah menyegel Purifying Demonic Lotus Flame, sehingga akhirnya Saint Purifying Demonic Lotus harus menerima serangan balik dari dirinya. Selain itu, apakah Purifying Demonic Lotus Flame bisa pergi atau tidak bukan tergantung dari leluhur menara Piltover, meskipun dirinya pada saat ini telah maju ke kelas Doseng bintang 6, namun itu masih belum cukup untuk menghentikan Purifying Demonic Lotus Flame. Kemudian leluhur Piltover pun dengan lembut menghela nafas sebelum akhirnya matanya melirik ke arah Hun Mou. Menyadari hal tersebut, Hun Mou pun segera berkata, iblis tua harus bertarung sendirian jika dirinya ingin menghadapinya. Hun Mou ini benar-benar karakter yang sangat licik, meskipun dirinya berbicara tanpa peduli, namun dirinya jelas berencana untuk menonton harimau yang berkelahi, dan dirinya akan menunggu leluhur Piltover dan Purifying Demonic Lotus Flame untuk bertarung, kemudian dirinya akan mendapatkan manfaat dari hasilnya ketika saatnya tiba. Meskipun begitu, leluhur Piltover pun tidak terkejut ketika dirinya mendengar kata-kata dari Hun Mou, oleh karena itu dirinya pun segera menarik matanya. Sementara itu Xiao Yan pun menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, apakah tetua membutuhkan mereka untuk bertarung? Leluhur Piltover pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan ini. Dirinya berkata, itu tidak perlu, karena pada saat ini tidak ada di antara mereka semua yang bisa membantunya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, jari-jari kakinya pun segera menekan banteng, dan tubuhnya yang pendek menembus lautan api dan muncul di depan Purifying Demonic Lotus Flame. Kemudian dirinya berkata, segel yang dipasang oleh Purifying Demonic Lotus Saint tidak mudah rusak, meskipun Purifying Demonic Lotus Flame telah meminjam gelombang dunia untuk merobek dunia, namun segel secara alami akan berubah dan mengikuti penarikan arus dunia. Jadi selama leluhur Piltover menunda sampai saat itu tiba, maka Purifying Demonic Lotus Flame tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Purifying Demonic Lotus Flame pun tertawa dan berkata, jika begitu permasalahannya maka mereka harus melihat, apakah leluhur dari Piltover memiliki kemampuan untuk menghentikannya atau tidak.